Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Guru dan Ibu Guru di SDN 12 Selubai Ulu, saya di sini akan praktek mengajar kelas 4 untuk mengikuti PBG gelombang 1 Universitas Raden Patah Palembang. NIM 2102114482. Silakan anak mau belajar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, ya berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Duduk rapi. Marilah kawan-kawan kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita doa sekarang ya, menyanyikan lagu wajib yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu, dua, tiga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sekarang absen dulu ya nak. Hari ini siapa yang hadir? Hadir semua. Sekarang membaca surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
kita akan belajar yaitu aku gemar membaca. Sekarang dengarkan ya nak ya. Di sini ya, judulnya aku gemar membaca. Sebagai anak sekolah ya, masih menuntut ilmu. Dulu belum sekolah, belum bisa membaca. Sekarang sudah sekolah, jadi harus bisa membaca. Mengapa kita harus bisa membaca? Kalau kita sudah sekolah kok nggak bisa membaca, berarti kita rugi. Jadi kita ini harus bisa membaca. Kamu kan setiap hari berangkat ke sekolah yaitu untuk belajar. Di sini nak ya, membaca itu sama aja membuka jendela dunia. Ini kata pepatah ya. Membuka buku sama dengan membuka dunia. Mengapa? Karena membaca itu banyak manfaatnya ya. Misalkan ya, kamu di rumah, di sekolah harus rajin membaca buku. Contohnya di rumah. Nah, punya buku punya rak buku. Punya nggak di rumah? Punya. Nah, letaknya itu kan untuk meletakkan buku-buku yang untuk belajar di sekolah. Ada buku agama, Islam, ada buku matematika, ada buku IPS, ada buku bahasa Indonesia, ada buku IPA. Nah, semua yang ada untuk belajar di sekolah. Jangan ditumpuk nak punya buku di rumah ya. Harus dibuka, dibaca. Ini kata pepatah ya. Jadilah kutu buku. Bukan buku punya kutu, maksudnya kutu buku ini sering membaca buku. Jangan nanti buka buku nak mau ulangan sekali buka 2 buku. Jadi supaya bisa setiap hari diguyuri membaca. Ini contohnya nak, pendidikan agama Islam di surat Al-Kafirun. Tadinya kan anak-anak belum bisa membaca surat Al-Kafirun. Sekarang sudah bisa. Karena apa? Oh, tiap hari bukunya dibuka, dibaca, kemudian dihafalkan. Nah, membaca itu penting sekali ya nak. Ya. Kita harus selalu membaca buku. Apa manfaatnya membaca? 1, banyak pengetahuan. Misalkan kamu sudah bisa membaca buku cerita. Sudah kamu membaca, kemudian kamu cerita dengan kawannya. Nanti kawannya yang diceritakan itu, loh kamu dapat cerita dari mana? Dari buku cerita itu. Tadi pinjam di perpustakaan. Pokoknya ceritanya bagus banget. Pokoknya kita besok pinjam lagi ya, membaca cerita. Pokoknya asik loh ceritanya. Masih banyak di buku perpustakaan. Boleh kok dibawa pulang. Yang penting kita rajin membaca buku. Kemudian menjadi pandai. Manfaat membaca itu ya menjadi pandai.
Mengapa menjadi pandai? Karena tahu banyak pengetahuan yang tadinya belum tahu jadi tahu. Kalau ditanya dari mana kamu tahu? Dari pelajaran, dari sekolah. Jadi kamu sebagai pendidik enak, nggak di rumah, nggak di sekolahan, harus rajin membaca buku. Karena apa? Buku itu adalah ilmunya banyak. Bukan buku ilmunya banyak, tapi orang yang membaca buku itu banyak ilmu. Jadi nggak boleh nak ya malas membaca. Ya. Ingat kata pepatah nak, rajin pangkal pandai, malas pangkal. Jadi sekarang ya usahakan ya, saya suka membaca. Pasti pintar nak kalau hobi membaca buku. Sudah paham? Sudah. Ini membaca ya. Kemudian contoh lagi nak ya. Waktu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril ya, Iqra ya Muhammad. Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Kemudian diulangi lagi oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Muhammad itu nggak bisa membaca ya. Nah, sampai diulangi 3 kali. Kemudian dirangkul oleh malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad. Kemudian dituntun oleh malaikat Jibril untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dulunya nak ya, Nabi Muhammad juga tidak bisa membaca. Nah, terus belajar membaca, belum bisa membaca. Kemudian dituntun untuk membaca, akhirnya bisa membaca. Ini adalah contoh. Jangan sampai nak sudah sekolah, nanti seumpamanya kelas 3, kelas 4 belum bisa baca. Jadi ya, membaca itu penting sekali. Karena apa? Kalau orang banyak membaca nanti akhirnya apa? Punya cita-cita. Apa cita-cita itu? Yaitu untuk kehidupan masa depan. Itu akhirnya ya anak yang sering membaca pelajaran, membaca cerita, membaca riwayat nabi atau kisah-kisah 25 nabi. Kalau kamu sering membaca kisah 25 nabi, nanti kamu bisa menceritakan kisahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan aku tidak bisa baca langsung diam, ya. Harus berusaha. Kamu jadi pandai pertama dari guru, kemudian dari orang tua, kemudian hobi membaca. Kemudian banyak ide manfaat membaca ini. Idenya apa? Yaitu cara kita menerapkan yang sudah dibaca. Sudah paham? Jadi manfaat membaca itu ada 3 ya. 1, bisa pandai. 2, banyak pengetahuan.
buah. Yang ketiga, banyak ide, ya. Paham? Paham. Sekarang yang kedua, ya, pantang menyerah. Apa artinya pantang menyerah? Pantang menyerah itu artinya tidak putus asa. Karena putus asa itu kita tidak boleh. Apalagi kamu masih sekolah, nak, ya. Seumpamanya sekolah setiap hari. Aku belum bisa membaca. Membaca itu rasanya sulit sekali bagi aku. Lah aku udah keluar dari sekolah. Nah, itu namanya putus asa. Di dalam agama Islam ini putus asa tidak boleh. Atau pantang menyerah. Contohnya lagi, ya. Kamu sekolah, tempatnya jauh. Kemudian setiap hari pulang pergi melewati jembatan. Misalkan jembatan bambu, nak, ya. Terus kamu di sini. Setiap hari pulang pergi melewati jembatan bambu 2. Kemudian ada kalinya untuk pegangan. Itu apa? Karena kita melewati jembatan setiap hari, kita tidak boleh malas. Niatkanlah, aku mau mencari ilmu untuk masa depanku nanti. Setiap hari meniti jembatan, jalan pelan-pelan. Kalau sudah, alhamdulillah sudah melewati jembatan. Kemudian ada lagi, nak, ya, yang melewati kali nggak ada jembatannya. Pernah nggak kamu lihat di TV, nak? Mau sekolah, ya, sepatunya dilepas. Kemudian sepatunya apa? Diambil, diginikan biar enggak basah, ya, sepatu, kaos kaki. Nah, kemudian celananya nanti kalau sudah nyebrang, kemudian dipakai lagi. Baru lanjutkan perjalanan. Itu kamu mending, nak, sekolah di sini antar jemput, ya. Nah, coba kalau seperti yang Ibu ceritakan tadi, alangkah susahnya mau mencari ilmu. Karena apa? Gak ada orang yang menjual ilmu, ya. Bisanya ilmu itu dicari setiap hari, makanya tidak boleh menyerah, ya. Kalau kamu suka menyerah, udahlah aku nggak sekolah. Akhirnya apa? Tidak punya ilmu. Contohnya lagi, nak, mau sekolah pagi-pagi hujan. Ini kalau bagi yang malas, pantang menyerah berarti tidak putus asa. Ini banyak contohnya, ya. Karena apa? Misalkan menuntut ilmu, sekolah kelas 3, kelas 4, kelas 5, banyak tugas-tugas terus, bosan aku nih. Kemudian kamu kalau ada tugas dari sekolah tidak pernah mengerjakan. Ibu Siti ini kalau ngasih tugas sulit-sulit sekali. Aku malas lah. Ini namanya apa? Pantang menyerah, ya.
Nggak boleh nak, ya. Karena apa? Guru itu setiap hari ngasih pelajaran. Sudah ngasih pelajaran, kemudian kamu diuji. Kalau ditanya, sudah paham nak? Sudah. Tapi barang diuji, malah ngasih soal sulit-sulit, nggak bisa jawab. Akhirnya apa? Tidak menjawab tugasnya. Itu, nah, berarti malas. Tapi bagi yang rajin, nah, pasti bisa. Oh, aku ingat waktu diterangkan. Oh, ini. Jadi waktu guru menerangkan pelajaran, murid harus mendengarkan dan memperhatikan. Contohnya lagi, besok mau lomba lari 100 meter. Sekarang latihan dulu. Sudah latihan, pakaiannya sudah bagus aku. Besok lomba. Di sini ya latihan hanya satu sekolahan. Kalau besok banyak dari sekolahan. Waktu lari, nah, kok ada kawannya dari sekolah lain lebih bagus, lebih cepat. Terus kamu baru 50 meter berhenti. Sudahlah, aku sampai sini aja. Aku sudah capek. Itu namanya apa? Tidak ingin menjadi juara. Tapi kalau ingin jadi juara, ya, itu entah waktunya sudah habis atau belum. Yang penting kita melaksanakan jarak 100 meter. Orang kalau mau sukses itu banyak tantangan. Jadi tidak boleh pantang menyerah. Contohnya ya, Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi, ya. Apa artinya ulul azmi? Yaitu ya tekad yang kuat dan sabar. Misalkan kamu sekolah tahun ini tidak naik kelas, tidak boleh kan aku keluar, harus sekolah terus. Nah, tahun ini nggak naik kelas, nah tahun depan pasti naik. Dengan cara apa? Belajarnya lebih rajin. Apalagi ya contohnya tadi ya, Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi ada 5 ya. 1 Nabi Nuh, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa, 5 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 Rasul ini yang mendapatkan gelar ulul azmi karena ketabahan dan kesabarannya yang kuat. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini waktu menyiarkan agama Islam, banyak orang yang tidak mengikuti, bahkan keluarganya sendiri, ya, anaknya dan istri itu masih nggak mau mengikuti Nabi Nuh. Sampai Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar. Nabi Nuh ini berkata, ya, barang siapa yang mau masuk kapal pasti selamat. Ini istri dan anaknya ya, belum mau masuk agama Islam. Akhirnya apa? Mendapat siksaan dari Allah yang
Kemudian Nabi Musa. Ini yang menghadapi Raja Fir'aun. Akhirnya apa? Raja Fir'aun bisa terkalahkan. Kemudian Nabi Isa. Nabi Isa itu sampai siapa kan namanya? Katanya disalib. Padahal itu bukan Nabi Isa. Yang disalib itu adalah kawannya Nabi Isa yang tadinya setia, akhirnya iri dengan Nabi Isa. Orang itu kemudian disamakan rupanya oleh Allah. Nah, kemudian ditangkap, disalib. Akhirnya apa? Nabi Isa didampingi oleh Allah. Tidak disalib. Ini adalah apa? Yaitu cobaan. Kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menunjukkan ya kaumnya, yaitu mengajak kaumnya untuk masuk agama Islam. Sedangkan ayahnya sendiri malah membuat patung untuk disembah. Tapi walaupun begitu, nah dengan keluarga itu kan akhirnya apa ya? Kurang, agamanya kurang. Sampai-sampai Nabi Ibrahim mau dibakar. Alhamdulillah dibakar tidak hangus. Kemudian yang kelima yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu menyiarkan agama Islam atau berdakwah, mengajak orang-orang yang belum masuk agama Islam. Ada yang membencinya, bahkan ada yang mau membunuhnya. Itu adalah cobaan-cobaan bagi Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Kita tidak boleh ya, makanya kita tidak boleh pantang menyerang. Kalau dicontohkan nabi-nabi itu, nah belum apa-apanya nak, ya. Paling lemah ya anak sekarang mau sekolah antar jemput, mau hujan, nggak ada motor, nggak sekolah, makanya jalan, ya. Jangan putus asa. Orang tuaku sedang kepraku, aku nggak sekolah. Nggak ada yang nganter. Tapi bagi anak yang rajin sekolah ya, walaupun nggak ada orang tua, harus tetap berangkat sekolah. Kita harus punya cita-cita. Kalau kamu punya cita-cita, nah pasti rajin belajar. Tidak mau pantang menyerah, ya. Karena apa? Kamu di sekolahan diajari ya membaca, diajari nyanyi, diajari bekerja. Contohnya bekerja itu bekerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah. Jangan malas disuruh guru ke sana, suruh di sana, disuruh pergi sini. Itu tidak boleh. Kita belajar ya bekerja. Dari semuanya itu ya di sekolah diajari, makanya tidak boleh putus asa. Contoh lagi ya, orang kepingin kaya, harus apa? Mau bekerja untuk mencari uang. Kalau nggak mau mencari uang, ya, maka tidak menjadi kaya. Biar nggak ini ya nak apa? Jangan ngantuk. Coba sekarang tepuk anak soleh dong. Tepuk anak soleh.
hati. Membudayakan rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati artinya tidak sombong. Paham? Mengapa kita harus rendah hati? Rendah hati itu maksudnya bukan orangnya merendah. Yang dikatakan rendah hati itu sikap, ya, sikap rendah hati. Dalam bahasa Arabnya itu disebut tawaduk, ya. Disebut apa nak? Tawaduk. Tawaduk ini artinya rendah hati. Kita sebagai orang Islam, ya, kita harus rendah hati. Rendah hati itu maksudnya apa? Tidak meninggikan diri, ya. Lawan kata dari rendah hati itu adalah sombong. Rendah hati itu kita, ya, dengan sesama teman kita menghormati. Apalagi dengan Pak Guru, Ibu Guru di sekolah. Kemudian dengan teman yang lebih besar daripada kamu, ya, kamu itu harus menghormati. Kemudian dengan teman sebaya juga harus menghormati. Kemudian dengan kawan yang lebih kecil, misalkan kelas 1, kelas 2. Kita harus apa? Menyayangi. Makanya kita yang harus rendah hati. Bila ketemu dengan orang, ya, apalagi dengan orang yang lebih tua, kita harus menyapa atau bertanya. Bertanya dulu, ya nak, ya. Ucapkan apa? Assalamualaikum. Apa kabarnya? Misalkan lebih besar, misalkan laki-laki, Kak, ya, apa kabarnya, Kak? Kita tidak boleh menunggu ditanya atau disapa. Orang yang rendah hati itu mukanya berseri-seri atau menunjukkan muka manis, ya. Tidak boleh nak, ya, ketemu dengan kawan yang nggak pernah ketemu, ya, terus kita cemberut, itu nggak boleh, ya. Harus kita menunjukkan muka yang ramah. Harus ucapkan assalamualaikum, apa kabarnya, ya. Apalagi dengan guru, ya. Harus menyapa dulu. Kemudian menghargai orang lain. Coba bayangkan, misalkan kamu berbuat jahat dengan orang lain, pasti akan dijahati orang lain. Kalau kamu berbuat baik dengan orang lain, pasti akan diperlakukan baik dengan orang lain. Makanya apa? Kita harus saling menghormati, saling menyapa, supaya apa? Kita hubungan dengan sesama manusia bisa akrab.
disuruh, kita harus punya rasa mau membantu, ya. Tidak usah disuruh. Kemudian tidak membeda-bedakan antara teman yang satu dengan yang lain. Misalkan, oh ini anaknya orang kaya, ini anaknya orang miskin. Ini orang, ya, harus apa? Nah, ya, sudah paham semua yang ibu terangkan tadi? Ya, mungkin ada yang sudah, ada yang belum, ya. Nah, yang mau tanya silakan, nak. Ada nggak yang mau bertanya? Silakan. Apa manfaat belajar? Apa manfaat belajar? Siapa nak yang bisa menjawab? Ayo menjawab. Nggak ada, kalau nggak ada ibu jawab ya. Manfaat belajar itu ya, satu menjadi pandai, dua banyak pengetahuan, yang ketiga banyak ide. Paham nak? Kemudian masih ada lagi, silakan. Untuk apa gunanya ilmu itu? Untuk apa gunanya ilmu itu? Ayo kawannya, ada yang mau jawab enggak? Apa gunanya ilmu itu? Umat muslim itu diwajibkan menuntut ilmu. Ilmu itu gunanya untuk kehidupan kita hidup. Kalau kita nggak punya ilmu, bagaimana? Nggak bisa membaca. Itulah ya, ilmu banyak gunanya. Silakan yang lain. Ya. Mengapa orang muslim diwajibkan menuntut ilmu? Mengapa orang muslim diwajibkan menuntut ilmu? Karena umat Islam itu diwajibkan menuntut ilmu, yaitu dari ayunan sampai ke liang lahat atau ke liang kubur. Itu selagi ada waktu kita diwajibkan menuntut ilmu. Masih ada lagi? Berarti sudah paham semua ya. Kalau sudah, ibu akhiri. Wassalamualaikum